Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya ini adalah lanjutan dari weekly analisa yang saya sampaikan kemarin ya. Seperti apa kondisinya di hari Senin ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan pergerakan XAU/USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya. Tentunya market masih bergerak secara range ya, atau masih dalam area inside bar, di mana candle yang terbentuk di hari Rabu minggu kemarin ya, itu belum ada perubahan, berkisaran antara 3.386.25 sampai dengan 3.261.29. Dua area tersebut belum berhasil ke trigger ya, atau belum berhasil juga di liquidity, bahkan di sisi atas ataupun sisi bawah. Jadi sampai dengan sore hari ini kalau kita lihat pergerakan di time frame 4 jam, tentunya market masih berada dalam area range atau masih konsolidasi. Tapi secara keseluruhan memang pengaruh daripada pergerakan XAU/USD ya, masih dalam tekanan seller sejauh ini. Tentunya disebabkan karena meredanya ya ketegangan dagang Amerika Serikat dan China setelah Donald Trump mengisyaratkan pelunakan sikap agresifnya ya, yang lebih lunak, dan China menghapus sebagian tarif atas barang-barang Amerika Serikat. Dan tentunya ini juga berdampak terhadap penguatan indeks dolar ya, atau dolar Amerika Serikat, yang membuat harga emas lebih mahal untuk memegang mata uang lain. Nah, cuma di sini sisi lain China membantah adanya negosiasi dagang baru. Tetapi tindakan pembebasan tarif menunjukkan adanya sinyal yang lebih damai seperti itu. Maka kalau kita perhatikan di sisi pergerakan XAU/USD sampai dengan saat ini tidak cukup besar ya perubahannya, masih berada dalam area range. Dan tentunya market saat ini ya fokus pada data ekonomi yang akan rilis minggu ini. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi ya, yaitu GDP kuartal Amerika Serikat yang akan rilis. Kemudian data inflasi PCE ya, tentunya ini akan menjadikan inflasi acuan daripada The Fed sendiri, dan data ketenagakerjaan atau non-farm payroll ya, dan tingkat pengangguran. Nah, ini akan rilis hari Jumat, dan tentunya itu akan menjadikan kondisi market terhadap indeks dolar akan lebih volatile ya, atau lebih agresif. Tentunya akan dampak terhadap XAU/USD akan lebih besar. Meskipun hari ini sebenarnya kalau kita lihat dari sesi Asia ya sampai dengan sesi Eropa, range-nya itu berada di 65 ya, 0.05 dolar per troy ounce. Sebenarnya cukup besar, cuman memang hari Rabu itu naik turunnya memang sangat signifikan. Jadi tidak terlihat yang begitu besar ya pergerakannya, padahal cukup besar ya di 65 dolar per troy ounce. Dan tadinya area 3.324.88 yang merupakan batas breakout di sini belum berhasil di break ya, hanya sebatas sweep liquidity. Dan saya sudah sampaikan kalau area tersebut tidak berhasil di break, maka potensinya dia akan bergerak turun. Oke. Cuman sekali lagi, memang penurunan ini belum sampai di area previous big low atau previous daily low yang terjadi di hari Rabu kemarin. Jadi masih berada dalam area range. Dan ada penolakan memang dari area fair value gap sebelumnya yang berkisaran antara berapa ini, kita cek dulu. Kisaran dari 3.327.09 sampai dengan 3.347.53, dan posisinya memang sempat terjadi sweep liquidity dan gagal break. Dan di sini saya akan rubah karena terakhir ini adalah salah satu momentum adanya bullish engulfing ya, dorongan momentumnya kuat di level tersebut, maka batas breakoutnya saya akan geser di posisi yang lebih rendah sedikit, yaitu 3.320.08. Jadi
ketika ini nanti kalau memang ada potensi dia menguat, untuk jangka pendek arah pergerakan bisa dikatakan kembali lagi menguat jika mana pergerakannya mampu breakout ya di atas daripada 3320.08. Ya menurut saya insya Allah dia akan sedikit menguat menuju targetnya, yaitu minimal ke 3347.53 sampai dengan 3370.59. Tapi kalau selama 3320.08 yang merupakan area kunci tidak berhasil di break, oke, ya tentunya tekanan momentum seller sangat kuat ketika harga berhasil bergerak di bawah 3261.29, di bawah area ini ya, tentunya akan menguji sisi area 3228.78 yang merupakan area 50% dari Fibonacci retracement yang saya tarik dari titik terendah di bulan April ya, yang merupakan swing low atau higher low di posisi ini ya. Saya tarik dari titik A sampai dengan titik B menggunakan Fibonacci retracement, dan di sini 50%-nya, dan market masih bergerak antara range 38,2% sampai dengan 50%, baik di 3228 sampai dengan 3292.72. Jadi masih berada dalam wilayah area tersebut, belum ada perubahan yang cukup signifikan, jadi masih konsolidasi. Jadi secara keseluruhan itu adalah area-area yang teman-teman bisa perhatikan ya, atau bisa pantau di sesi Amerika nantinya, apakah akan ada peluang mendorong momentum bullish kembali lagi menguat di atas daripada 3320.08 atau akan bergerak ke bawah ke 3261.29, mana dulu nantinya yang akan di breakout. Oke. Jadi secara keseluruhan posisinya seperti ini ya, karena yang perlu diperhatikan di minggu ini ya, tentunya jika data ekonomi Amerika Serikat ya yang akan rilis minggu ini memiliki aktual yang lebih besar atau menguat ya daripada data-data ekonomi tersebut, tentunya emas bisa tertekan lebih dalam atau bisa terjadi penurunan, karena secara keseluruhan batas breakout jangka pendek menurut saya masih dalam tekanan seller, masih dalam posisi bearish, kecuali kalau ada perubahan daripada batas breakout 4 jam 3320.08 di break ya, insya Allah untuk market XAUSD jangka pendeknya akan kembali lagi menguat berdasarkan tren besarnya adalah bullish. Dan sebaliknya, data yang lebih lemah ya bisa memulihkan permintaan terhadap emas sebagai aset lindung nilai atau safe haven. Itu yang perlu Anda perhatikan. Oke. Jadi seperti ini dulu ya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua, dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Oke. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex, yang sudah membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.